boleh nih dijelasin apa sih LKM Pratede itu? Oke. Oke, jadi LKMM Pratedi itu singkatan dari Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Pradasar. Oke. Nah, acuan kita dari Dikti untuk latihan keterampilan manajemen mahasiswa ini, Pratede, itu difokuskan ke pembentukan manajemen diri seorang mahasiswa, kayak gitu. Oh, jadi lebih dalam organisasi, Betul. komunitas Betul, seperti itu betul. ya. Apalagi kan di semester 2 udah mulai pada join UKM kan. Nah. mereka. Iya, benar Ya. banget. Nah, dari situ kita mendampingi mereka biar gimana sih caranya mengatur suatu acara gitu. Tapi nggak cuma dalam acara aja, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mereka udah tahu caranya mengatur suatu acara, otomatis kan dalam mengatur kegiatan jadwal Iya, sehari-hari benar. pasti akan sangat membantu mereka Iya, gitu. jadi Mengikuti ya. akarnya tuh semuanya dari diri sendiri Betul. lagi. Hai Sobat Siniar, kembali lagi di episode terbaru dari Siniar Pens. Nah, buat Sobat Siniar yang mungkin masih asing nih dengan apa sih LKMM itu, nah di episode kali ini kita bakalan tuntas lengkap terkait LKMM bersama narasumber kita yang kece-kece. Nah, tapi sekedar memberitahu aja nih, LKMM itu bukan hanya sekedar formalitas ya yang harus diikutin, tapi itu lebih dari itu. Kalau gitu langsung aja kita kenalan dengan narasumber kita yang keren-keren. Jeng jeng jeng. Halo semuanya. Halo. Halo, aku Jeffrey Sena dari Forkom Altaira selaku Kaforkom. Oke. Hai Sobat Siniar Pens, aku Renaya Aji Dinazela. Aku sendiri sebagai penanggung jawab dari acara LKMM Tingkat Pradasar tahun 2025 ini. Oke, halo Mbak Naya dan Mas Jeffrey. Halo. Oke, langsung aja ya. Boleh nih dijelasin apa sih LKMM Pratede itu? Oke, jadi LKMM Pratedi itu singkatan dari Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Pradasar. Oke. Nah, acuan kita dari Dikti untuk latihan keterampilan manajemen mahasiswa ini, Pratede, itu difokuskan ke pembentukan manajemen diri seorang mahasiswa, kayak gitu. Yang tujuannya nanti mahasiswa ini bakal mengenal tentang bagaimana dia mengenal diri dia sendiri tuh kayak gimana, lalu bagaimana dia itu bisa menyelesaikan masalah dalam diri dia sendiri, terus juga dia tuh bisa mengatur waktu-waktu dia gitu. Oh, jadi ini bantu banget ya untuk Betul. maba-maba, apalagi sebelum mereka terjun lebih dalam ke dunia Betul. perkuliahan. Biasanya kan itu kalau di perkuliahan apa sih yang paling ribet gitu kalau misalnya tantangannya kalau dalam perkuliahan gitu? Sejauh yang aku tahu nih Ya. ya, kan mereka kan dari siswa menjadi mahasiswa kan. Tentunya yang dulunya di sekolah, sekarang harus kuliah di mana ada Ya, mata kuliah, terus benar. dosennya juga nggak bisa milih kan. Kayak kampus-kampus sebelah kan kita bisa milih kan, bisa milih jadwal gitu. War gitu ya. Jadi ya ada War sebutan ya. luar kan. Nah, cuman menjawab juga ya buat mereka-mereka ini yang merasa kayak bingung, kaget Dengan jadwalnya betul ya. dengan jadwalnya yang Iya, padat, benar terus banget. kita ada beberapa yang praktikumnya harus nulis. Laprak, aduh Iya segala kan, macem. laprak membludak di mana-mana, udah ada tugas lapen, banyak. lapsem, Iya, lapres betul. lagi. Aduh. Itu kan yang bikin membludak banget Iya, kan. bener Nah, banget. makanya itu kehadiran LKMM ini itu juga sebagai mereka tuh saku mereka kayak, oh ini loh aku ikut LKMM ini biar aku tahu diri aku tuh mau jadi apa nih nantinya gitu. Oh, jadi ketuntun gitu ya. Betul. Mbak. Nah, ini jadi pedoman nih buat mereka kayak, oh aku dimulai dari mereka malah dirinya mereka. Aku nih seperti apa sih orangnya gitu. Aku punya kelebihan kekurangan seperti apa ya Sih, gitu. oh. Nah, terus selama perkuliahan ini kira-kira aku punya dukungan apa gitu. Kira-kira target yang aku harus capai tiap tahunnya untuk menjadi impianku nantinya tuh kayak apa gitu. Nah, di sini kita LKMM itu sebagai tempat latihan mereka gitu. Jadi penting banget dong untuk diikutin ya. Betul. Betul, penting banget. Nah, terus LKMM ini kan ini ya tradisi setahun sekali ya Pratede ini ya. Itu kan berarti ada juga tahun sebelumnya. Apa sih yang membedakan LKMM tahun ini sama tahun sebelumnya? Oke, kalau kita bandingin sama tahun sebelumnya ya, tentunya jelas ya dari sini kan maba pens juga bertambah kan. Kalau Iya kayak- sih, Lebih membludak banyak banget. gitu. lebih Aduh, membludak. parkiran full banget kan Iya. ya. Keren, sumpah itu parah banget. Apalagi yang ini yang udah KTM itu udah parah banget. Iya, asli. Padahal yang dulu itu kan gak ada parkiran baru Iya ya. iya betul. Terus bahkan sampai pun parkiran dosen udah diambil pun masih tetap kerasanya Tetap tetap nggak full. bisa Tetap keluar. full padat banget Full. sih.
Itu jadi apa sih yang membedakan selain banyaknya mahasiswa ya, kita juga dituntut dengan sedikitnya gelombang ini kita juga harus bisa menaungi semua maba gitu. Jadi pesertanya tuh makin banyak Makin yang tahun ini. banyak. Betul. Terus yang kita mauin tuh juga melihat dari yang kemarin acara PKKMB sama Teknogir ya. Iya. Itu kan ada yang di Student Center itu kan nggak menemui langsung materinya kan. Ya, Cuma ditayangkan Iya, hybrid. lewat Hybrid TV ya, Iya kan, gitu. yang hybrid. Bener. Nah, Nah, kalau kayak gitu kan kurang tersampaikan betul, ya kurang materinya. tersampaikan. Nah, Bener makanya banget. itu menjadi tantangan besar sih. Iya, Gimana caranya betul. menaungi semua maba, Heeh. tapi sebenarnya mendapatkan interaksi dengan pemateri. Gitu. Iya, apalagi study center tuh bisa menaungi berapa banyak mahasiswa itu di betul. situ. Kayak per lantainya Iya kan kan? udah banyak banget. Nah, cuman tapi yang membedakan dengan PKKMB kan kalau di Student Center sendiri itu kan fullin kan. Iya, Nah, benar. dari kami tuh kalau ngerasa full, akhirnya interaksi antar pemateri juga makin Kurang, berkurang. Betul. iya. Apalagi kan dengan waktunya yang makin singkat kan ya. Mm. Dimana 2 hari itu kita bisa dapat materi banyak tapi ngena banget kan susah gitu. Susah Nah, banget. kayak kita bakal pakai semua gedung. Pakai sebanyak-banyaknya ya yang Betul, bisa. pakai sebanyak-banyaknya ruangan. Dimaksimalkan segala fasilitas yang Betul, ada. betul Ya banget. ampun. Ini memangnya ada berapa gelombang nanti, Mbak? Mas? Rencananya nanti ada 3 3 ya? gelombang. 3 Tiga gelombang gelombang. doang. Iya, 3 Iya. gelombang doang. Jadi bakal udah sebanyak itu pesertanya nanti. Dicukup-cukupkannya itu seperti apa? Ya, semoga kalian tunggu aja ya. Jadi Tapi kita benar-benar pastikan nyaman kok. Tenang. ya, ini tugas yang berat ya Betul. untuk memandu mencukup-cukupkan Betul. yang ada. Oke, lalu terus ini kan setahu saya ya ada LKM Pra-TD dan LKM TD. Itu bedanya Pra-TD dan TD apa sih, Mas, Mbak? Ya, di Pra-TD sendiri menurut Dikti kan sudah jelas bahwa dia untuk manajemen diri seorang mahasiswa. Nah, untuk TD sendiri ini itu acuannya ke manajemen acara. Jadi mahasiswa itu nanti bakal diajarkan untuk dituntun bagaimana menyusun suatu acara dengan baik. Kalau yang di Pra-TD kan kita diajarkan untuk mengenal diri kita. Oh, begitu. Nah, kalau yang TD itu bagaimana dia bisa nanti melaksanakan kegiatan acara atau menyusun acara dan Oh, lain jadi lebih semacamnya. dalam organisasi, Betul. komunitas Betul, seperti itu betul. ya. Apalagi kan di semester 2 udah mulai pada join UKM kan. Nah. mereka. Iya, benar Ya. banget. Nah, dari situ kita mendampingi mereka biar gimana sih caranya mengatur suatu acara gitu. Tapi nggak cuma dalam acara aja, bahkan dalam kehidupan sehari-hari kalau mereka udah tahu caranya mengatur suatu acara, otomatis kan dalam mengatur kegiatan jadwal Iya, sehari-hari benar. pasti akan sangat membantu mereka Ya, gitu. jadi Mengikuti ya. akarnya tuh semuanya dari diri sendiri Betul, lagi. Kalau ya. misalnya diri sendiri belum bisa mengatur jadwal sendiri, bagaimana nanti kalau bareng orang lain seperti itu ya Betul, kira-kira. Jadi outputnya yang diharapkan itu gede ya untuk Bener, mahasiswa bener banget. ini. Nah, kalau output yang untuk Pra-TD ini diharapkan mahasiswanya nanti bisa apa aja tuh, Mas, Mbak? Oke, berdasarkan panduan PDDikti juga ya. Mm-mm. Di panduan itu kan ada beberapa materi tuh. Ya. Nah, di setiap materi itu ada tujuan outputnya. Ya. Dimana apa sih yang pertama itu adalah mereka mengenali pola berpikir dulu gitu. Oh, seperti Kayak itu. mengenalkan dalam suatu komunikasi itu kan kita juga perlu pola berpikir yang baik dulu kan. Ya, benar. Sebelum supaya tidak ada kesalahpahaman di antara komunikasi tadi itu kan. Benar. Terus selain itu juga ada namanya karena kita juga hidup di era digital. Oh Ya, ya, benar. Kita perlu mengantisipasi supaya tidak ada kesalahpahaman, tidak ada suatu kesalahan. Makanya ada dasar literasi digital gitu. Oh, itu apa, Mbak? Dasar literasi? Sejauh ini materi dasar literasi digital itu pasti akan membahas terkait ya gimana sih membaca suatu informasi yang ada gitu. Terus apalagi gimana dan isu-isu bisa demo. ini ya disaring Betul, seperti itu iya. juga. Kayak ininya. kemarin kan yang demo itu kan ada buzzer-buzzer. Oh, Nah, iya, itu. bener banget itu banyak yang ini. Nah, itu sebagai bentuk antisipasi mereka biar mereka tahu nih cara dalam mengelola informasi yang mereka dapatkan di digital iya. gitu. Apalagi digital ini kan sumbernya udah banyak, Banyak banget. banget. Dan Nah. semua orang bisa buat hoax kalau Betul. sekarang. Nah, maka dari itu kenapa kita ngajarkan materi itu juga. Iya. Nah, terus tidak dilanjut dengan gimana sih cara komunikasi yang baik gitu. Mm. Entah dengan mendengar mereka gimana menjadi pendengar yang baik gitu. Oh, Terus seperti bagaimana itu ya? cara tips and trick biar bisa berbicara di depan umum gitu. Iya, Itu bener. kan juga menjadi salah satu cara kita soft skill ya yang dibutuhkan Ya, dalam kehidupan sehari benar. gitu. Ngomong di depan umum tuh beda banget kalau ngomong Betul. depan Iya. cermin, Betul depan betul tembok. banget Aduh, iya. depan umum Kayak udah kayak langsung misalnya nih, beda kita udah ininya. dapat tugas presentasi gitu Iya, kan. bener Kita banget. udah latihan nih semalam. Oh, gini 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 Iya, iya, udah Nyampe tahu depan alurnya orang. Udah beda ya. Apa ini? Iya, udah Udah beda. blank gitu. Blank semua betul. Karena semua all eyes on you. Iya, kayak gitu. betul. Nah, maka itu kenapa kita juga mengajarkan mereka gimana sih kalau mau menyampaikan materi juga tetap harus jadi pendengar yang baik dulu gitu. Oh.
Karena intinya kalau materi itu bisa tersampaikan dengan baik, kita yang harus bisa mendengarkan dengan baik juga Betul ya. ya. Nah, Gitu. terus selain itu juga nanti akan ada materi di mana mereka dituntut untuk mengenal diri mereka. Kayak mereka tuh tipe orang yang seperti apa sih gitu. Mereka punya tipe-tipe sifat-sifat seperti apa sih gitu. Nah, selain itu mereka juga ditentukan untuk menilai diri mereka. Mulai dari kekurangan, kelebihan, terus dukungan ataupun juga hambatan yang mereka hadapi saat perkuliahan ini seperti apa sih gitu. Mengenal diri sendiri berarti perlu tahu kayak MBTI personality-nya kayak gitu ta? Atau Nantinya bagaimana? kita nggak akan fokus ke MBTI ya, Oh, tapi ke 4 tipe gitu. kepribadian seperti koleris, melankolis gitu. Hmm. Karena itu sebenarnya pembentuk sebelum dari masuk ke MBTI gitu. Oh begitu. Jadi itu yang bisa membantu juga Betul. mengenal mereka ya. lebih Betul. Dari dalam. situ mereka akan akhirnya tahu, oh ternyata memang karena tipe pribadi orang ini mereka seperti itu. Iya, loh. mereka Nah, seperti itu. Jadi Benar mereka banget. akan lebih toleransi gitu ketika Iya, bersosialisasi gitu. benar. Nah, selain itu juga kita juga akan mengajarkan gimana sih cara mereka untuk menentukan target mereka. Kayak setiap target kalian tuh juga ada resiko dan konsekuensinya gitu. Iya, loh. Nah, betul. gimana sih cara manajemen resiko biar kita tuh nggak menghadapi resiko yang buruk-buruk gitu. Nah, dari situ nantinya mereka juga dibekali sama ilmu terkait literasi finansial juga sama kesehatan mental. Oh, seperti Nah, itu. Ya, betul. Jadi kali ini ada dibahas terkait kesehatan mental betul, juga ya. ya. Berbeda ya dengan yang tahun lalu setahu Iya. saya tidak ada. Tahun lalu zaman dulu itu gak ada kesehatan mental, Iya, tapi yang benar. kemarin 24 itu ada kesehatan mental sama literasi finansial. Begitu. Tuh, cuman kali ini yang membedakan dengan Pratedi 24 itu ada pembahasan terkait KKNI atau KKNI. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Di mana itu membahas terkait seputar pendidikan resmi selama 12 tahun itu. Terus nanti fokus ke perkuliahan. Mulai dari jenjang kuliah itu ada D1, ada D3, ada D4, S1 gitu. Dan yang lain-lainnya S2 sampai S3. Nah, nantinya juga akan menjadi suatu kerangka atau penilaian dari suatu perusahaan gitu. perusahaan Betul. seperti itu ya. Iya. Oh. Nanti akan dibahas nih. Berarti kita bahas tuntas. sebelum para pemandu ini membahas gitu ya, jadi udah harus tahu nih biasanya peserta ini ngerasain tantangan apa ya kayak gitu. Gitu. Oke. Kalau menurut dari Mbak dan Masnya, biasanya para maba ini merasakan tantangan apa pada saat mengikuti LKMM ini? Atau mungkin pada saat sebelum mengikuti LKM Pratedi juga boleh. Oke, sharing. mungkin Jeffrey juga bisa deh. Iya, Iya. boleh dari Mas Kalau Jeffrey. ini kan karena pelaksanaan LKMM Pratedi ini kan di pertengahan minggu kuliah ya. Iya, Pastinya benar. juga mahasiswa baru itu pada kayak banyak tugasnya juga, kayak laporan Wah, praktikum iya, ya benar kan. banget. Mereka juga itu kan masuknya ke poin manajemen waktu kan. Iya. Nah, nanti pas LKM Pratedi kan dijelasin juga tuh Betul, manajemen betul. waktu. Nah, Seperti jadi itu. biar si mahasiswa ini bisa bisa mengatur waktu dia dan menyempatkan untuk mengikuti LKMM kayak gitu. Oh, begitu. Jadi mau gak mau kadang kita harus memprioritaskan hal yang lain gitu ya, Betul. seperti itu. Salah satunya. Nah, jadi mungkin tantangannya ya karena kita udah menginformasikan nih bahwa kayak ini loh tanggal segini kan ada LKMM ada gitu ya. LKMM, bener. Mungkin kan bisa nih mulai cicil-cicil tugas kalian Januari ya, ya. biar Oh, jadi udah diinformasin dari Udah dong. jauh-jauh udah, hari. udah kita Iya. udah ada coming soon kok. Ya, udah kita infokan juga untuk prodi ini akan ada di gelombang berapa itu sudah ada gitu. Jadi udah harus prepare dong. Oh, ini Betul. sih tugas-tugas Prepare ini dari jauh udah ya. selesai. Better nih. kalian Iya. selesaikan deh sebelum Iya, mendekati hari H bener. Aduh, gitu. Ingat ya teman-teman, itu kalian dalam mengatur tugas dan jadwal dari luar kampus ataupun yang LKMM Yang seperti ini, itu kan kita harus ikutin ya. Itu harus tahu bagaimana manage waktunya. Betul, Karena betul. sekali udah keteteran, Udah capek, amburadul. iya Udah amburadul amburadul. banget, Amburadul. udah capek banget. Ntar habis itu tiba-tiba sakit. Iya, kalau udah drop itu udah. worst case banget itu Iya, sih. betul. Itu salah satu momen yang paling dihindarin. Ya, jadi Gitu. paling sebelum LKMM terjadi ya, sejauh ini yang kita nih lihat dari para maba itu memang terkadang cara komunikasinya yang kurang. Mungkin Oh. karena di SMA mungkin juga ya, atau Contohnya kayak gimana? Mbak? mungkin cara komunikasi mereka gitu. Mereka belum mulai terbuka dengan lingkungan Masih sekitar. introvert gitu kan? Iya. tertutup Betul, kan? mereka belum Betul. beradaptasi Oh, gitu di Betul. sini. Ya, mungkin Apalagi yang merantau seperti betul. itu. Iya, mungkin pasti itu kan merasakan impact yang besar ke mereka juga Iya, kan. benar. Itu dari sini kami harap ya, karena ini campur per departemen ya. Betul. Ya. Jadi nanti dari hima dari masing-masing departemen tuh mesti akan memiliki banyak teman nantinya. Gitu. Jadi manfaatkanlah LKMM Pratedi ini untuk
untuk mendapatkan teman-teman yang banyak dari luar prodi kalian. Bener banget. Berarti ada benefitnya juga dong kalau Ada, dapat ada. apa aja tuh. Benefitnya Mbak apa? Mas. Kamu jelasin dulu. Benefitnya yang pertama pasti ya, setelah ikut LKMM ini si mahasiswa baru itu pada mereka itu kayak bisa banyak temen nih, relasinya pasti banyak ya. Yang pertama, kedua kita kan diajarin banyak nih di LKMM. Contohnya Iya. paling kayak berkomunikasinya tuh makin lancar gitu Ya, kan. oh seperti itu ya. Jadi Betul. impactnya tuh ke diri sendiri guys. Iya, ke Kalian diri tuh sendiri. ibarat investasi ke diri kalian Betul. sendiri. Iya. Seperti itu. Jadi ini bukanlah pemaksaan, tapi ini adalah suatu kita belajar bersama-sama gitu, Belajar kayak bersama-sama. ayo kita berubah menjadi lebih baik bersama Betul. gitu. Dan itu perlu kesadaran dari diri sendiri Iya, juga. Iya. betul. Jadi kita minta kerjasamanya nggak sih, kayak kalian meluangkan waktu, kita tahu Sabtu Minggu itu adalah tempat dimana kita berleha-leha setelah Istirahat ya. capeknya, Iya, iya. capek-capeknya. Tapi kita harus apresiasi banget sih buat mereka-mereka yang udah hadir gitu. Yang udah antusias ya. Yang udah Antusias. antusias banget Apalagi ya. yang udah aktif kalau Iya, dalam betul. LKMM Betul. Pratedik. Karena nanti kalau udah aktif dapat hadiah nggak Oh, sih? Oh iya, ada. Aduh, kalau gitu aku mau ikut juga. Hadiahnya menarik ya. Iya, hadiahnya menarik, ada yang menarik. Kalau apa sih namanya? Benefit-benefitnya itu harapannya mereka dapat ya. Kalau misalnya ternyata selama LKMM ini mereka tetap gak aktif, itu cara pemandu memprevent itu seperti apa? Oke, mungkin Jeffrey dulu mau jawab. Ya, kalau dari aku ya karena nanti kan setelah LKM itu ada penugasan juga ya. Betul, ya, ada Oh, penugasan ada kita. tugas Ada lagi tugas guys. tuh. Ada tugas. Ada tugas. Tapi tenang enggak Tugasnya nggak enggak aneh. sibuk-sibuk enggak, banget ya. enggak aneh-aneh Enggak. lah pokoknya. Enggak macam-macam. Bukan ngelaprak kok. Malah Enggak. tugasnya tuh buat Asik gak sih? mengenalkan Iya. diri kita ke orang lain ya Ah, gitu. gitu Biar ya. orang lain kenal kita gitu. Mm-mm. Kalau dari mana ya? Oke, mungkin benefit yang mereka akan rasakan ya, pasti dapat insight baru ya kan. Karena selama materi mungkin mereka bisa berdiskusi, Ya. menanyakan apa yang mereka selama ini tanya-tanyakan gitu, bener. terkait dengan materi-materi yang sesuai gitu. Nah, terus selain itu juga mungkin bagi mereka yang ingin mencerita gitu kan. Nanti kan ada sesi konsultasi nih gitu. Oh, Iya, jadi cerita langsung sama diri pemandunya sendiri. ketemu. Betul, nanti akan ada sesi konsultasi mulai mengenal diri mereka, mereka mau menjadi orang yang seperti apa, cita-cita nantinya mau kayak gimana gitu. Kita akan pandu bersama gitu. Jadi benar-benar dituntun betul, gitu. Jadi ya. nggak buta arah Betul, ya betul, ini betul. para mabanya begitu. Oh. Nah, jadi intinya itu penting banget dong untuk mahasiswa ini. Terus selain kita dapat relasi, dapat insight baru, kita investasi ke diri sendiri Betul, juga. ya, itu yang paling terasa sih gitu. Nah, terus karena mahasiswa baru ini wajib untuk mengikuti LKMM Pratd ini, setelah ikut LKMM Pratd harapannya bisa ikut LKMM yang TD juga ya, Betul, biar iya, bisa betul. saling berorganisir dengan Iya, teman-teman betul, lainnya ya, gitu. Selain ini ya kan kalau dari LKMM itu kan udah jadikan syarat kelulusan ya, Iya, di scam gitu. udah dapat scam Iya. teman-teman. Iya, jadi nantinya LKMM ini tuh juga LKMM tingkat pradasar juga TD itu dijadikan scam buat nanti kita kelulusan. Oh, jadi Gitu. wajib diikuti. Ya, jadi wajib diikuti. Tapi Iya. tenang saja, meskipun wajib kita akan membawakan inovasi-inovasi yang biar gak membosankan Nggak gitu. membosankan ya. Betul. Karena kalau membosankan juga kadang ya bosen, capek ya Capek, lama-lama ya, betul. betul. apalagi Bener. Sabtu Udah Minggu. udah kuliah Minggu. capek ditambahin kegiatan capek kan nggak seru gitu. Makanya kita pastikan akan ada makan yang enak. oh gitu. Betul. Kalau gitu saya mau minta sharing nih dari Mbak Naya dan Mas Jeffrey. Boleh, boleh. Sebelum ikut LKMM Pratd ataupun yang TD, impactnya buat Mbak Naya ataupun Mas Jeffrey tuh kayak gimana sih? Boleh gak sharing biar itu para mabanya udah ada gambaran kayak, oh nanti kedepannya ternyata saya bisa seperti itu, orang yang seperti Oh, itu, gitu. begitu. Oke, mungkin mau Jeffrey dulu. Boleh Ya, aku dulu boleh. ya. Nih, aku sekalian flashback juga. Oh boleh Boleh banget ya? cerita Jadi flashback. aku tuh pas SMA jujur pasif banget. Dan aku kayak nggak mengenal organisasi atau gimana. Dan saat aku masuk kuliah itu kayak aku masih terbawa dengan suasana SMA yang aku kayak nggak aktif. Terus buat ngomong depan publik tuh juga aku masih kayak mikir, kayak masih gagu gitu loh. Terus dengan adanya LKMM Pratd ini, aku tuh kan dulu itu sempat ini ya presentasi kayak gitu. Aku ngomong ke banyak orang. Nah jadinya tuh aku melatih gaya ngobrolku, intonasiku tuh kayak gimana. Terus juga aku
karena aku dulu pas SMA itu masih pasif ya, dan juga tugas tuh sering molor, dan di LKM tuh diajarin juga bagaimana sih nge-manajemen waktu yang baik tuh kayak gimana. Nah jadinya aku pas sudah lulus LKM Pratede itu aku udah bisa buat ngobrol sama orang banyak, aku lebih percaya diri. Terus juga teman-temanku tuh banyak banget yang dari luar Hima. Itu salah Luar satu prodi relasi, tuh banyak salah banget. satu benefit dalam relasi. Jadi kayak aku ke kantin tiba-tiba itu dikenal Jeffrey gitu, Iya, dipanggil. jadi saling sapa, jadi Betul, seru ya. juga kan ketemu dengan teman-teman baru. Iya, betul, begitu. betul. Terus juga aku manajemen waktu, apalagi kan ini di kampus banyak banget ya tugas laprak gitu. Dengan adanya aku pelajaran selama LKMM itu, aku jadi bisa ngefilter mana yang lebih diprioritasin buat dikerjain duluan. Oh, Jadinya jadi nggak prioritas nggak ya. keteteran Iya, tugas-tugas kita. kayak Kebiasaan-kebiasaan yang lama dalam SMA itu berarti gak kebawa. Nggak kebawa sama sekali. Oh, puji Tuhan banget. Ya. Ya ampun. Kalau dari Mbak Naya Oke, sendiri? ya sebagai mahasiswa udah mau tua ya. Udah semester 5 ini ya. Sudah berapa tahun yang lalu berarti? Setahun. Dua setahun, tahun dua dong. tahun. 2 tahun Dua yang tahun lalu. dong. Iya, Iya, betul. 2 tahun yang benar. lalu itu masih SMA. Sama sih kayak Jeffrey yang ya orangnya pasif lah, nggak berani ngomong, nggak berani ngajak ngobrol gitu kan. Itu sih jadi pantangan aku besar ya ketika apalagi kuliah tuh kan di mana ini loh, ini kamu tuh harus mencari teman sendiri gitu. Bukan temen yang menghampiri kamu gitu kan. Oh, begitu ya. Jadinya ketika LKM Pratedi itu aku mulai buka, oh nggak bisa nih aku diem-dieman terus gitu. Terus ngeliat, ih mbak mas pemandunya kok asik banget ya gitu. Iya, berarti dari pemandunya juga yang harus bisa Betul, merangkul. iya. Betul. Nah dari teman-teman pemandu yang mabanya. merangkul itu Iya. juga menimbulkan semangat nih dia. Iya, Kayak, benar, benar. aku harus benar. bisa nih kayak mereka aja bisa, masa aku nggak bisa sih gitu. Terus dari situ mulai pas konsul mulai kayak oh ternyata gini ya gitu. Ternyata selama kuliah aku harus mentingin yang ini aja nih gitu. Yang jack bisa aku entah itu aku jadiin sebagai self reward aku, entah kayak misal main game atau kita benar, mau benar. mau tidur selama Sama apa hari itu ya. seharian, ya ampun. Seharian itu kan maksudnya Gimana sih? sebagai self reward kita Iya, gitu kan. Tapi kan benar. kalau dia masih SMA kayak yaudahlah ntar dulu aja ada tugas bisa kerjain nanti gitu kan. Oh, Bodo amat ya masih Bodo kelas amat SMA. ya, SMA kan masih bodo amat. Tapi kan kalau Kalau udah sekarang kuliah udah beda. ya, Bisa dong, ngerjain kayak tugas gitu ya. sekali langsung Aduh. langsung turun nilai besar. Turun Nggak ya. bisa dibawa Iya. ke sini karena Kan itu kan. Jadi ya impactnya gede juga. akhirnya kita juga harus menimbang nih mana yang harus kita prioritaskan dulu, mana yang kita jadikan self reward, mana yang kita harus jauhi, kurangi gitu. Oh, berarti buat Mbak Naya self reward itu penting juga ya. Ya makanya itu kita di LKMM juga mengenali nih kayak kira ada di alokasi dana kayak kita kira nih keinginan kita harus berapa besar sih dari pengeluaran seperti kita itu ya. gitu. Tahu-tahu. Jadi bukan yang uang ataupun rekening kita itu udah keluar gak tahu ke Betul, arah mana, ke arah seperti mana, itu. iya. Jadi harus ada Ntar tiba-tiba, rancangannya iya, dari awal Di ya. akhir bulan kayak loh uangku kok udah habis Waduh. gitu. Kok bingung keluarnya kemana ya? Iya Tiba-tiba uangnya habis kemana aja. aja gitu Tapi kan. datangnya itu lambat banget. Iya, Habisnya kok masih cepet lama banget. iya gitu. Makanya dengan adanya alokasi dana ini kan kita maunya mereka tuh biar bisa mengatur keuangan mereka lah gitu. Oh, bener banget. Nah, buat Mbak Naya dan Mas Jeffrey, konsultasi ini berarti memberikan dampak besar buat ke diri sendiri gitu. Betul, Betul. karena kan ketika konsul kita juga ini ya ngechat ya nyari mereka Betul. ya Oh. minta Mbak misal kira-kira kalau kita mau konsul kapan ya gitu. Benar. Nah dari situ kan kita juga mulai mendekatkan diri nih kepada Mereka pemandunya Ya, berusaha membuka. Betul Betul. ya, kita juga Membuka. sebagai pemandu juga. Oh nih ayo ini ada adik-adiknya mau ngajak konsul nih. Oke, Kira-kira mereka mau nanya apa aja sih Ya. gitu, mau tukar cerita apa gitu. Jadi selama konsultasi ini tuh nggak cuma bahas terkait penugasan juga, Tapi sharing juga. betul, Sharing. jadi sesi sharing. Curhat juga Iya, bisa ya? Curhat bisa, gibah pun juga bisa. Gibah juga iya. bisa ya? Ya ampun. Betul. Bisa ya? Apalagi kalau udah dapet relasi yang banyak Iya. ya, Betul. tahu banyak orang. Betul, nah terus gitu di situ ya. kan cuttingnya akhirnya kenalnya cuttingnya nggak cuma prodinya aja nih, Iya, tapi dari yang lain bener. juga dari gitu. prodi lain juga Betul. tahunya begitu. Terus kayak, ya. oh itu tuh mbak yang itu tuh kemarin itu. udah tahu gitu. Gitu. Atau familiarnya udah kenal dengan mbak itu. Betul. Jadi kalau di kantin bisa sapa-sapa gitu ya. Betul. bener Memperbanyak banget. relasi Betul, ya. betul, betul. Karena jujur relasi itu benar-benar menolong banget. Ya kan ya. Kalau kita mau masuk organisasi, Iya. entah dari luar ataupun dalam Betul. kampus, teman-teman itu kita kalau mendapat informasi terkait organisasi itu bisa melalui cutting-cutting ataupun relasi kita. Betul, betul banget ya. Bener banget. Jadi kesimpulannya ya LKM Pratedi ini bukan hanya wadah untuk kalian belajar Betul, saja, tapi iya. investasi ke diri sendiri. Betul. Seperti itu. Nah kan materinya lumayan daging banget gak sih Daging. Oh, materinya? daging banget. Maksudnya gimana tuh Mbak? Daging banget tuh banyak nih yang bisa dipelajari gitu. Kayak pasti bakal gimana cara kita Mereka bakal kepake nggak sih? Iya, pasti? betul. bakal kepake ada. Bakal banget. kepake selama Kepake kuliah dan banget. hingga setelah kuliah tuh pasti bakal kepake. Iya bakal kepake karena
pas kerja pun harus bisa manage waktu. Betul. Bener kan? Makanya itu kan. Terus nanti pas kerja juga harus bisa ngatur uang Iya, gitu. bukan cuma waktu aja, Iya, pengeluaran juga. betul, Oh, jadi di gitu. LKM diajar juga ya Betul. pengeluarannya kayak Mm-mm. gimana? Pengeluaran yang baik itu seperti apa, terus Heeh. terus kan juga sekarang lagi rame-rame terkait isu mental kan ya, yang entah Iya. itu ada apa bunuh diri lah, depresi lah, Iya, segala bener macam itu. banget. Nah, makanya itu harapan kami melalui salah satu materi yang ada itu ya bisa Bisa harapannya memprevensi ya, betul, seperti itu sebagai mencegah. bentuk antisipasi yang paling pertama ya dari diri kita sendiri Betul. gitu. Bahwasanya nggak semua orang itu kita nggak perlu takut loh untuk mencoba gitu, bahwasanya begitu. Dan kalau tantangan dari pemandu sendiri untuk maba-mabanya ini apa, Mbak Mas? Bisa merangkul mereka ya seperti itu. Mungkin dari Mbak Naya bisa jawab? Oke. Mbak Naya dulu Untuk ya. tantangan dari pemandu ya, ke maba. Sebenarnya sih jujur ya, karena mungkin padatnya jadwal ya kan. Kita juga harus bisa membagi waktu untuk melakukan sesi konsul gitu kan. Terus untuk mungkin sebelum acara kegiatan tuh kita juga harus menimang-nimang nih materinya. Kira-kira mana sih yang materi yang harus kita bawakan gitu, poin-poin apa aja yang harus dibahas gitu. Kayak terus gimana sih caranya memobilisasi ratusan mahasiswa nih gitu. Kan juga kita harus pikirin gimana caranya mereka tetap nggak desek-desekan, dapat makan yang cukup gitu. Lagi kan lumayan cukup lama nggak sih pelaksanaannya? Iya, ya. lama banget, apalagi 3 gelombang kan. Iya, ke gelombang Dan betul. banyak mahasiswa. Dan banyak mahasiswanya. Betul. Iya. Itu kan jadi tantangan kami gitu. Nah, jadi teman-teman mahasiswa baru nih, tantangan yang kalian mungkin udah dapet nih, udah diperoleh dari kakak-kakak kalian seperti itu, dan dari pemandunya sendiri ada tantangannya, bukan hanya Betul, kalian yang capek betul, pada iya. hari Sabtu Minggu itu. Iya. Bener. Nah, jadi kesimpulannya melalui LKM Pratede ini kalian itu bisa berkembang, bisa Betul. dapat relasi, Betul. dan melalui sharing-sharing ini kita udah bisa tahu dong benefit-benefit yang bisa diperoleh dari LKMM Pratede. Betul, betul Gitu. banget. Nah, thank you banget nih buat Mbak Naya dan Mas Jeffrey yang udah sharing terkait pengalamannya ataupun terkait LKMM Pratede ini, dan thank you udah hadir untuk bisa membahas LKMM. Kita sih yang mau makasih sama Senior Kita Pens. Waduh, makasih betul. ya. Makasih ya Karena kakak bisa kemarin nggak form di- gak ya? Iya, tahun kemarin nggak diundang, sekarang kita nggak diundang ya. Tahun kemarin soalnya nggak ada pembahasan terkait LKMM gitu, Betul. jadi kita makasih banyak loh gitu. Kita merasa bangga ya. Rasa Jadi bangga. bisa meraih, menjangkau Betul. adik-adik yang lainnya, Betul. teman-teman mahasiswa baru biar ya. bisa mengenal LKMM gak sih sebelum Betul. masuk ke acaranya Bener gitu. banget. Nah, teman-teman mahasiswa baru, jangan sampai kelewatan ya untuk LKMM Pratede ini, nggak Betul. boleh kelewatan. Betul. Karena apa? Karena LKMM Benefitnya banyak ya, Hmm. benefitnya Iya, banyak, benefitnya terus penting, banyak. terus bisa dapat nama relasi bahkan Betul. gitu. Iya. Nah, kalau untuk tahu informasi terkait LKM Pratede ini dari mana, Mas? Oke, Mbak? jadi untuk informasi-informasi itu akan kita posting di IG Pemandu Pens. Oh, Bisa begitu. dicek ya di Iya. IG Di-follow ya. Pemandu Pens, di follow itu nanti di situ banyak video-video lucu, video-video keren ya. Video-video. Iya. Ya, yang Oh, akan- konten-konten yang menarik Betul, tentunya. konten-konten yang menarik betul. Iya, Itu juga nanti bener ada banget. informasi terkait apa sih kayak tanggal timelinenya mereka, mereka ikut gelombang Oh, apa gelombangnya, gitu. Terus bener. terkait eh, penugasannya juga. betul, terus mereka nanti pakai baju apa sih saat Iya, TM gitu. benar. Nah, jadi sebelum kalian ikut LKMM Pratede ini, jangan lupa untuk follow IG @pemandupens ya, Iya. teman-teman. Sekalian promosi nih kita. Iya, Iya, boleh betul. dong, Gak apa-apa boleh ya. kalian Iya. promosi di sini. Makasih ya Senior Pens ya. Dan tak lupa kalian pantau terus mulai dari YouTube, IG, Spotify, apalagi ya TikTok dari Senior Pens untuk mendapatkan episode-episode terkait dari Pens ini. Begitu ya, teman-teman. Dah, terima kasih banget untuk Mbak Naya, Mas Jeffrey. Kita yang Terima makasih. Kita makasih Kita yang banget makasih loh. banyak. Oke. Serius. Seru banget perbincangan ya? kita ya. Seru banget Kayaknya kurang lama gak sih kita Iya, ngobrol? bisa 2 jam Jadi kali ya. pengen sharing juga di saya. Sehari sekalian kalau bisa. Sehari boleh ya? Iya, sehari Boleh ya, ya. Kalau kita nggak kuliah lanjut sih Iya, sampai lanjut, malam. iya. Atau episodenya berkelanjutan Iya, mungkin. iya. Nah, boleh. karena habis ini Mbak Naya dan Mas Jeffrey ya masih ada kegiatan lagi, Iya. teman-teman. Nggak langsung yang tidur. Betul. Jadi ya cukup sampai sini aja ya. Iya, Kita nanti benar. langsung rasakan sendirilah sensasi dari LKMMTD ini, Pratede Iya. ini. Benar. Oke, so that's all for today. See you around Sobat Senior. Dadah. Bye bye semuanya. Bye. Terima kasih Mbak Naya, Kita yang Mas makasih. Jeffrey. Terima kasih banget loh.